Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvina Resi Azizah dari kelas PGMIG. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang telah saya buat, yaitu berjudul Kesetaraan Gender dalam Dimensi Islam. Adapun pembahasan yang termuat dalam artikel ini yaitu pertama mengenai humanisme perempuan dan laki-laki dalam Islam, yang kedua adalah Islam dalam pendidikan untuk perempuan dan laki-laki, dan yang ketiga adalah prinsip gender dalam Islam. Nah, gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu berada, tumbuh, dan berkembang. Gender merupakan sebuah pandangan atau keyakinan yang dilahirkan oleh masyarakat mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya bersikap. Jadi gender adalah sebuah asumsi-asumsi yang timbul dari pandangan masyarakat itu sendiri. Dan asumsi yang dikatakan masyarakat itu belum tentu dikatakan benar. Misalkan, asumsi yang mengatakan bahwa peran seorang laki-laki adalah sebagai kepala keluarga, sebagai pencari nafkah, sehingga laki-laki dikatakan memiliki peran yang lebih unggul daripada wanita. Dan asumsi yang mengatakan peran wanita adalah sebagai ibu rumah tangga yang menggantungkan hidupnya kepada suami. Nah, itu menyatakan bahwa peran wanita cenderung dianggap lebih rendah daripada peran laki-laki. Nah, ideologi gender yang melahirkan struktur budaya patriarki seharusnya membuat kita berpikir kritis mengenai munculnya budaya tersebut. Dalam budaya ini, pemikiran dan pandangan wanita dianggap ataupun dilecehkan dalam budaya patriarki ini, cenderung dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Nah, Islam adalah agama yang menempatkan sesuatu dalam posisi yang seimbang. Cara pandang Islam terhadap wanita sangat berbeda dengan ideologi gender yang melahirkan budaya patriarki. Nah, kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai humanisme perempuan dan laki-laki dalam Islam. Nah, dalam konteks ini kita akan dapat mengetahui kontribusi nilai Islam dalam peningkatan kualitas gender dalam peradaban umat manusia. Sejarah telah memberikan pelajaran berharga bagi kita mengenai kondisi sosial budaya masyarakat pra-Islam kala itu. Sebagaimana diketahui, catatan sejarah yang kelam ini membuat manusia menjadi makhluk yang tidak bernilai, yang seakan-akan membuat manusia kehilangan eksistensinya. Bagaimana mungkin diri kita tidak tercengang dan terheran-heran di mana ada seorang ayah tega mengubur anaknya hidup-hidup sampai Allah abadikan dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surat An-Nahl ayat 58 sampai 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal qawmi su'i ma busyira bi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Yang artinya, dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang telah mereka tetapkan. Quran Surat An-Nahl ayat 58-59. Nah, kehadiran agama Islam yang mengusung risalah tauhid dalam peradaban manusia merupakan angin segar untuk mengubah tatanan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik ke depannya. Melalui pandangan Islam, tatanan kehidupan lapisan masyarakat yang mulainya runtuh akan dapat tertata kembali dengan baik. Kenyataan itu tidak dapat dipungkiri lagi karena Islam merupakan agama yang hadir dengan membawa nilai keyakinan, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum yang sempurna. Kenapa Allah SWT menciptakan demikian? Allah menciptakan demikian bukan untuk meniadakan sebuah perbedaan, namun agar kita dapat menerima sebuah kenyataan dengan rasa ikhlas, dan juga bukan untuk diperdebatkan dan dipersaingkan, namun agar kita mampu menghadapi suatu perbedaan yang ditakdirkan Tuhan. Nah, Islam melalui kitab suci Al-Quran memberikan pandangan yang optimis terhadap kedudukan dan keberadaan wanita. Kedudukan perempuan dalam ajaran Islam tidak seperti yang dipraktekkan oleh masyarakat sekuler pada umumnya. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat kepada kaum perempuan. Sebagai contoh, dalam Al-Quran disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah zauj atau berpasangan.
Konsep ajaran ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah setara dan bersifat komplementaris atau saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada pembeda antara satu dengan yang lainnya, semuanya sama antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan keduanya berkewajiban untuk menciptakan situasi yang harmonis dalam keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, Allah menciptakan perempuan untuk mendampingi laki-laki dan begitu pula sebaliknya. Perempuan tidak bisa hidup tanpa laki-laki dan laki-laki tidak bisa hidup tanpa perempuan. Dengan model hubungan ini, maka tidak akan ada satu pihak yang terasingkan atau tak dianggap pihak lain. Oleh karena itu, Islam hadir sebagai ajaran yang dapat mencerahkan perbedaan pendapat akan sesuatu yang terkait dengan kehidupan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam hadir sebagai penuntut dan dasar yang mengatur hak serta kewajiban umat agar tercipta hubungan baik antar sesama dengan menjunjung tinggi nilai kesetaraan atau keadilan, sehingga peranata kehidupan akan lambat laun berubah menjadi lebih baik. Bahkan secara khusus Al-Quran berbicara mengenai hak perempuan, sebagaimana dinyatakan bahwa dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf atau baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Lihat bagaimana cara agama Islam memandang kaum wanita. Begitu tinggi, begitu dimuliakannya harkat dan martabat wanita dalam Islam. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Islam dalam pendidikan untuk perempuan dan laki-laki. Pendidikan adalah hasil dari konstruksi sosial yang di dalamnya terdapat peran antara laki-laki dan perempuan. Jika dilihat dari kedudukan yang dipahami oleh masyarakat yang saat ini, peran laki-laki adalah sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah, serta perempuan sebagai ibu rumah tangga. Nah, ternyata menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan. Perempuan dianggap kurang perlu mendapatkan pendidikan yang tinggi karena nantinya juga akan kembali menjadi ibu rumah tangga yang mengurus anak-anaknya di rumah. Nah, persepsi ini sangat merugikan kaum perempuan. Diskriminasi terhadap kaum wanita merupakan masalah yang kerap kali terjadi di hampir seluruh lapisan masyarakat. Sejatinya, pendidikan sangat penting, bukan hanya untuk kaum laki-laki, namun untuk kaum perempuan. Karena perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan kualitas generasi muda. Dalam Islam disebutkan ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Namun kenyataannya, masyarakat sekuler memandang laki-laki jauh lebih penting untuk mencari ilmu dan berpendidikan tinggi, sebab kelak kaum laki-laki akan menafkahi keluarganya, sedangkan perempuan akan tetap menjadi ibu rumah tangga. Dari gambaran ini, pendidikan tinggi dirasa kurang begitu perlu bagi kaum perempuan. Kedatangan ajaran agama Islam membawa angin segar bagi kaum perempuan. Ajaran Islam menjadi rahmat bagi kaum perempuan karena mengajarkan persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Hal ini dapat dipahami lebih lanjut dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya sebagai berikut. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, dari ayat yang telah dipaparkan tersebut memberikan gambaran kepada kita mengenai persamaan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal ibadah atau dimensi spiritual maupun dalam aktivitas sosial atau urusan karir profesional. Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan. Nah, dalam konteks hak asasi pendidikan, ajaran Islam sangat menaruh perhatian terhadap umatnya yang menuntut ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang menganjurkan dan mengagungkan setiap orang yang berilmu. Bahkan hukum menuntut ilmu wajib bagi setiap manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yaitu salah satu hadis yang mengatakan tolabul ilmi, bismillahirrahmanirrahim, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan, di mana hadis ini membuktikan bahwa dalam Islam, dalam hal pendidikan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semuanya setara, semuanya wajib menuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu atau pendidikan yang tinggi.
Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip gender dalam Islam. Nah, Nasaruddin Umar mengemukakan bahwa ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisis prinsip-prinsip kesetaraan gender yang ada di dalam Al-Quran. Variabel tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba. Salah satu tujuan penciptaan laki-laki atau salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan, yaitu firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, yang kedua adalah laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di muka bumi. Maksud dan tujuan penciptaan manusia di bumi adalah di samping untuk menjadi seorang hamba atau abid yang tunduk dan patuh serta mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menjadi khalifah di bumi atau khalifah fil ard. Nah, selanjutnya yaitu laki-laki dan perempuan menerima perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, laki-laki dan perempuan merupakan makhluk yang sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti diketahui menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Allah ketika berada di alam rahim. Dan yang terakhir adalah Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis. Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Nabi Adam dan pasangannya di surga sampai keluar bumi, selalu menekankan pada kata kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang atau huma. Mulai bagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan di surga, mulai bagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa mendapatkan godaan setan, mulai bagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa sama-sama memakan buah khuldi, mulai bagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga dan turun ke bumi dan sama-sama memohon ampun untuk keduanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya sama-sama ketika sudah bertemu saling melengkapi dan melanjutkan keturunan. Nah, dari penjelasan yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan yaitu yang pertama, Islam hadir sebagai penuntun dan dasar yang mengatur hak serta kewajiban umat agar tercipta hubungan yang baik antar sesama dengan menjunjung tinggi nilai kesetaraan atau keadilan, sehingga peranata kehidupan akan lambat laun berubah menjadi lebih baik lagi karena Islam merupakan agama yang hadir dengan membawa nilai keyakinan, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum yang sangat sempurna dan tidak diragukan lagi. Yang kedua yaitu dalam konteks hak asasi pendidikan, ajaran Islam sangat menaruh perhatian terhadap umatnya yang menuntut ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang menganjurkan dan mengagungkan setiap orang yang berilmu. Bahkan hukum menuntut ilmu itu wajib bagi setiap manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, yang ketiga, yang terakhir yaitu beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisis prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, laki-laki dan perempuan sama-sama seorang hamba. Yang kedua, laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di muka bumi. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan menerima perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum dia dilahirkan di dunia. Dan yang terakhir, Nabi Adam dan Siti Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis. Sekian presentasi atau penjelasan yang dapat saya paparkan, semoga dapat bermanfaat bagi semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Unzur ma qala wa la tanzur ma qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.